Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Hakim. Baiklah, saya akan mencoba untuk menerangkan dan mencoba untuk memberi pengetahuan kepada saudara semua tentang materi evaluasi visi misi dari perusahaan. Bagaimana kita ketahui, setiap organisasi atau perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai, baik untuk jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu yang pendek. Visi misi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan. Sehingga dalam praktiknya, perusahaan memiliki dasar dalam membuat kebijakan dan aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan. Mengapa visi misi penting bagi perusahaan? Sebenarnya, secara disadari atau tidak disadari, setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi, karena di situ terdapat tujuan suatu perusahaan dan juga berfungsi untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Tak lain tak bukan, fungsi, visi dan misi dari sebuah perusahaan adalah untuk memberikan standar dan kemampuan pekerja dalam melakukan sesuatu yang optimal. Yang kedua adalah membuat karyawan merasa pekerjaannya lebih bermakna. Yang ketiga, meningkatkan semangat kerja dan komitmen. Yang keempat, memastikan tujuan dasar dari sebuah perusahaan. Yang kelima, menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Yang keenam, sebagai pedoman dari karyawan dalam bekerja. Yang ketujuh, sebagai sarana dalam pengambilan keputusan perusahaan. Di sini saya baru hanya menyampaikan visi dan misi, karena saya selanjutnya akan menyampaikan evaluasi, di mana evaluasi ini terjadi setelah visi misi itu berjalan. Evaluasi berjalan, maka semua akan kita ketahui visi misi itu berjalan baik atau tidak. Evaluasinya baik, berarti visi misi dari sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik. Jikalau evaluasinya tidak baik, maka visi misi dari perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Karena dengan adanya evaluasi, kita mengetahui tolak ukur visi misi dalam sebuah perusahaan. Di sini saya juga mengambil kasus dari internet, di mana kasusnya berjudul evaluasi misi dan visi serta sasaran perusahaan Xiaomi. Yang kita ketahui, perusahaan Xiaomi adalah perusahaan yang berjalan di bidang telekomunikasi, di mana yang berarti Xiaomi itu adalah suatu perusahaan yang berjalan untuk mengembangkan sebuah globalisasi. Serta Xiaomi sendiri adalah perusahaan elektronik swasta dari Tiongkok yang didirikan pada tahun 2010 pada tanggal 6 Juni, berkantor pusat di Cina, di mana perusahaan Beijing ini mempunyai visi dan misi menciptakan pengalaman pengguna dari berbagai aspek. Yang kita ketahui, perusahaan Xiaomi ini merupakan distributor terbesar ketiga di dunia yang merancang dan mengembangkan telepon cerdas yang biasa kita sebut Android, serta aplikasi seluler dan elektronik konsumen. Xiaomi juga pertama kali merilis pada tahun 2011 Agustus, di mana Xiaomi juga dipimpin oleh Lei Jun yang merupakan seorang terkaya nomor 23 di Tiongkok. Yang kita ketahui, visi misi dari Xiaomi ini
sebagian besarnya adalah mempunyai visi, yaitu menjadi perusahaan global dengan fokus menciptakan pengalaman penggunaan dari segala aspek, dan mempunyai misi merancang, mengembangkan, menjual telepon cerdas, aplikasi seluler dan elektronik. Sebenarnya tujuan awal Xiaomi adalah menyediakan fungsionalitas tambahan yang belum ditawarkan di Android biasanya, serta memberikan user interface yang mudah digunakan, di mana saya juga mendapatkan data evaluasi misi dan visinya. Menurut saya, berdasarkan kasus di atas, visi dan misi Xiaomi sudah sesuai, di mana Xiaomi ingin menjadi perusahaan global dengan fokus menciptakan pengalaman penggunaan dari segala aspek, serta merancang, mengembangkan, dan menjual telepon cerdas, serta aplikasi seluler dan elektronik. Hal tersebut dibuktikan Xiaomi, di mana tak hanya mengembangkan ROM MIUI, tapi yang biasa kita sebut MIUI. Tapi Xiaomi juga membuat smartphone, aksesoris smartphone seperti powerbank, earphone, kabel USB, serta perlengkapan alat elektronik rumah tangga, yaitu TV, kulkas, dan lain-lain. Penjualan aplikasi tambahan, video online, dan tema smartphone. Tujuan Xiaomi juga berkembang demi mencapai visi dan misi perusahaan, serta sasaran juga sudah jelas dan sesuai target, konsisten, dan strateginya. Di mana kita ketahui Xiaomi juga merupakan perusahaan Cina dengan produk pemasaran dan strategi pemasaran yang sangat baik. Dan juga Xiaomi dapat bersaing dengan baik oleh pabrikan Korea, yaitu Samsung, dan pabrikan iPhone dari Amerika Serikat. Dan menurut saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.